permohonanku. Daud lari kepada Tuhan dan dia bukan hanya diam, tapi dia menaikkan permohonan kepada Tuhan. Permohonan itu tidak memaksa. Bukan kayak doa kita, Tuhan pokoknya hari ini, tadi mau besok. Hari ini, kalau Tuhan tidak kasih hari ini, kita sudah mau gereja. Banyak yang begitu. Di sini nggak ada, di sana. Memaksa. Di sini dia naikkan permohonan. Daud tahu Tuhan juga punya hak. Daud tahu Tuhan punya waktu. Dia hanya menaikkan permohonan kepada Tuhan, dan permohonannya didengar oleh Tuhan. Ini berbicara doa permohonan. Di saat kau sedang menghadapi persoalan yang berat, kau punya tujuan, kau punya sesuatu, datang berdoa kepada Tuhan. Saya mau katakan, pendengaran Tuhan, Yesaya 59, pendengaran Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar doa. Hatimu berteriak saat ini. Saya nggak dengar mulutmu berbicara, tapi hatimu berbicara, Tuhan tolong saya Tuhan. Saya coba senyum di depan orang, tapi orang tidak tahu hati saya menangis. Ya? Hati saya berteriak, Tuhan tolong saya Tuhan. Tapi saya percaya pendengaran Tuhan sampai kedalaman hati saudara. Apa yang dipohonkan oleh Daud, Tuhan dengar. Tuhan menolong Daud. Semua musuh-musuh yang siap membantai Daud tumbang semua. Mau Saul, mau Absalom, semua dari luar Filistin habis. Kenapa? Karena Daud datang memohon pertolongan. Tuhan tolonglah aku Tuhan. Saat ini Tuhanmu baik, Tuhanmu dahsyat. Hari ini Tuhan siap menolong engkau. Tuhan siap. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di dalam Markus pasal 1 ayat 40, di situ ada seorang yang sakit kusta. Saya senang sekali dengan ayat ini. Markus, coba. Markus pasal 1 ayat yang 40. Haleluya. Markus 1 ayat 40 dia berkata begini, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Ayat 41, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Ini orang yang sakit kusta. Tidak ada dokter yang bisa menyembuhkan kusta. Tidak ada obat yang dapat menyembuhkan kusta. Tidak ada lain yang dapat menolong saudara. Ini orang yang sakit kusta datang kepada Tuhan. Permohonan, jika engkau mau. Rupanya orang yang sakit kusta ini tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan semua. Karena dia berkata, engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Makanya orang yang sakit dia sampaikan, jika engkau mau. Saat ini kalau kita berkata kepada Tuhan, saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita saat ini. Jika kita berkata, jika Tuhan mau, pasti Tuhan sanggup menolong saya. Tuhan berkata, aku mau. Haleluya. Amen. Jika kau berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan sanggup menolong saya dapat green card, dapat green card, apa saja. Tuhan bilang, aku mau tolong engkau. Amen. Haleluya. Tuhan dahsyat. Saya banyak kali pengalaman, saya tidak pernah ragukan Tuhan. Di tempat kami, walaupun kami sering diresolusi, tapi mujizat Tuhan terus terjadi. Saya juga bingung, saya juga kaget. Makanya yang resolusi kami bukan cuma orang Islam, saudara. Tapi Kristen sendiri majelis datang. Rupanya nama saya masuk ke mereka. Saya bilang yang sembuhkan mereka bukan saya, Yesus. Orang yang mengaku beriman sendiri tapi datang. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, satu ketika ada satu anak muda, ini orang Muslim memang. Dia datang ibadah, orang tuanya sudah ikut ibadah dengan kita, dia datang, anak muda. Namanya waktu itu dipanggil Iyang. Bayangkan, Iyang. Waktu ikut ibadah dengan kita, belum mulai ibadah dia sudah kerasukan. Udah keras. Saya pegang gitar, saya menjelit, aduh Tuhan, apalagi ini Tuhan. Sudah blok, sudah teriak-teriak. Opung, eyang, apa semua. Wah, saya bilang kecil begitu teriak. Wah, ini ada 3 eyang di dalam saya, 3 opung. Saya deh, badannya kecil tapi udah, saya biarin aja dulu. Saya suka ada iman yang muncul kalau saya berdoa. Saya nyanyi dulu pelan-pelan. Tiba-tiba ibunya, maaf sudah. Tiba-tiba ibunya datang.
Om, tolong doakan anak saya. Emang kenapa? Iya, dia akhir-akhir ini sering dirasuk setan. Oh ya, saya juga yang ragu. Aduh Tuhan, gimana itu setan? Kalau keluar dia masuk ke saya, bagaimana? Saya bilang, oke ibu, kita nyanyi dulu. Lah kita nyanyi, berdoa nyanyi. Ada kuasa. Oh semakin berontak dia. Udah mulai ribut. Oh celaka ini gimana? Dalam darahnya. Semua sudah jemaat sudah pada nangis. Aduh saya yang belum nangis nih gimana ya? Tuhan, saya belum tergerak untuk berdoa. Saya minta Tuhan, kalau Tuhan sudah gerakkan pasti dia pergi. Karena tidak sembarang musir setan juga tidak sembarang. Kalau bukan dari roh bahaya, dia bisa masuk. Itu pelajaran kita okultisme itu dia bisa balik ke kita. Jadi saya minta dulu kekuatan. Biasanya kalau saya berdoa begitu saya harus doa puasa. Ini enggak diperhadapkan langsung. Aduh Tuhan, ini khawatir. Tuhan gimana Tuhan ini? Tapi saya minta kuasa Tuhan. Dan pada satu titik saya rasakan kuasa Allah itu ada. Saya oke Tuhan, nyatakan. Terus saya usir. Oh dalam nama Yesus, setan keluar. Oh Bung yang siapapun kau dalam. Saya tidak mau ajak ngobrol. Kalau saya ajak ngobrol nanti saya terpesona kan. Dalam nama Yesus. 15 menit kemudian hilang. Doa. Saya minta air putih. Langsung air putih. Saya bilang, baca Alkitab. Saya raba, masih panas. Terus baca firman, dia baca. Baca terus mulai saat itu dia rajin baca sampai pagi. Dari muslim, dia bilang, Om, saya mau baptis. Haleluya. Menyerahkan diri, dibaptis dari muslim, dari kerasukan setan. Dilepaskan oleh Tuhan. Saya pikir wow, cuma di zaman Yesus. Ternyata di zaman kita juga Tuhan nyatakan kuasa itu. Di saat kita berdoa Tuhan nyatakan. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Setan siapapun. Saya juga pernah berdoa. Ini jemaat juga dekat dengan kita. Dia dapat satu rumah besar. Ini orang Papua. Dia dapat rumah besar. Rupanya banyak setan. Dia bilang, Om, tadi malam baru ada yang lewat sini. Hah? Cantik nggak? Cantik. Terus rambutnya panjang. Oh begitu. Pokoknya tiap detik bunyi karena gelas burung. Pokoknya kacau di rumah situ. Wow, saya juga yang jadi bingung. Ini gimana saya sanggup nggak usir setan ini? Nah udah, pokoknya apa aja setiap ada pembantu di situ nggak betah. Ganti terus, pergi terus. Ada setan. Kalau saya jahat, saya bilang udah kasih aja ke saya rumah itu. Tapi enggak. Kita berdoa. Ayo kita berdoa. Kita berdoa. Satu malam saya bilang buka, ini tempat kita bikin doa. Wow, kita bikin doa semalaman dengan jemaat. Di saat kita bikin doa 1 bulan ibu ini, puji Tuhan, udah gak ada yang ganggu, udah gak ada. Iya, udah gak ada. Terus sampai sekarang ada yang ganggu. Haleluya. Tuhan kita dahsyat. Roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Satu ketika juga saudara, ini saya mau saksikan nih, kuasa Tuhan masih ada dan belum pernah diangkat. Jam 2.30, setengah 3 pagi saya ditelepon. Bukan ditelepon, ini ada jemaat punya anak datang ke rumah. Langsung ketok, Om. Waduh siapa yang ganggu ini setengah 3 saudara, enak ngorok. Tapi karena gembala, oke bangun. Kenapa? Tolong doakan mama. Kalau bisa anterin ke rumah sakit. Anterin ke rumah sakit. Om gak punya duit. Udah doakan dulu Om, datang lihat. Waduh si Om rupanya 1 malam udah gak tidur. Rasanya udah sesek. Dia bilang rasanya udah mau mati. Om, bawa aja ke dokter. Saya bilang mau bawa ke dokter, ada duit nggak? Nggak ada. Aduh, saya juga nggak ada duit nih. Gimana dong? Ya Om, bagaimana dong kalau mama mati gimana? Ya udah, kalau mama mati kubur lah. Langsung, udah kita berdoa. Saya bilang, Ibu gimana Ibu? Kita berdoa aja Bu ya. Minta pertolongan Tuhan. Iya kita berdoa. Tapi Om kalau habis berdoa baru rumah sakit ya. Wah Ibu nggak ada iman lagi gimana? Iya pokoknya habis doa nggak usah bawa ke rumah sakit. Saya yang tak coba dia mati nanti dia tutut saya kan. Tapi berdoa sudah. Saya berdoa dia Tuhan sembuhkan dalam namanya. Jadi ke rumah sakit dalam namanya sakit penyakit apapun Tuhan. Saya nggak tahu tapi Tuhan tahu penyakit apa dia. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Saya bilang tunggu aja sampai besok. Tunggu sampai besok, datang si ibu sudah sehat. Oh makasih ya, sudah sehat.
ke dokter? Enggak, itu kita sudah datang ke dokter di atas segala dokter. Tuhan sanggup menolong kita, haleluya. Kuasa itu ada sampai saat ini, kuasa itu ada. Tinggal kita bermohon, Tuhan tolong saya Tuhan. Dan saya percaya Tuhan pada waktu itu menolong orang yang kusta. Itu waktu itu. Itu dia bertanya, kalau engkau mau. Tapi saat ini jawaban Tuhan bagi kita semua, aku mau menolong engkau. Haleluya. Apa saja yang engkau hadapi saat ini? Persoalan apa? Tuhan kita tidak pelit, saudara. Tuhan kita tidak pelit kuasa. Tuhan kita tidak pelit untuk menolong kita. Tuhan siap dalam segala sesuatu. Saya percaya Tuhan siap menolong saudara. Haleluya. Kita angkat satu lagu. Saudara tahu yang lagu lama, saya senang teringat ini. Keperluanku Yesus saja, haleluya. Haleluya. Yesus ada di tengah kita saat ini.